A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah kelas 1. Untuk pelajaran akhlak kita mengambil dari buku Aku Berakhlak Karimah. Buku ini disusun oleh tim penyusun buku Pegon. Standar isi sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar tahun 2013, SKKD 2013. Kami akan bacakan secara pelan supaya bagi yang terbiasa dengan tulisan Latin, kita sedikit demi sedikit akan bisa dan mampu untuk membaca tulisan Pegon. Dalam hal ini Pegon dengan berbahasa Indonesia. Kita mulai dulu dari kata pengantar. Kata pengantar. Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan dan kemudahan, taufik serta hidayahnya, sehingga kami penyusun berhasil menyelesaikan buku Aku Berakhlak Karimah kelas 1 untuk Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah. Buku ini berdasarkan SKKD, Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar tahun 2013, Kurikulum Nasional Kementerian Agama Republik Indonesia. Kami berharap dengan diterbitkannya buku ini dapat membantu ustadz maupun santri dalam proses belajar mengajar di madrasah. Buku ini terdiri 5 bab dengan dibuat dalam 2 semester, dilengkapi dengan ilustrasi gambar yang menarik dan disediakan latihan pada setiap babnya, serta uji kompetensi di setiap semester. Kami mengucapkan terima kasih kepada penerbit Khalifah Meditama dan semua pihak yang membantu terbitnya buku ini. Penyusun menyadari bahwa penyusun buku ini
jauh dari sempurna. Ibarat pepatah, tak ada gading yang tak retak. Itulah kami. Maka untuk itu kami mengharapkan kritik dan sarannya guna perbaikan serta penyempurnaan buku ini di masa mendatang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita kekuatan dan meridhoi upaya kita. Insya Allah, buku ini membawa manfaat bagi kita semua dan menjadi sumbangsih dalam dunia pendidikan, terutama pendidikan Islam dalam mewujudkan bangsa yang berakhlak karimah. Amin ya rabbal alamin. Jakarta tahun 2020. Penyusun. Berikut daftar isi. Tadi kata pengantar, halamannya JIM, standar kompetensi dan kompetensi dasar, halaman DAL, daftar isi ini, halaman Z. Bab 1, membiasakan perbuatan yang baik. Dalam kurung akhlak mahmudah kepada diri sendiri dan orang lain. Nanti bisa dilihat di halaman 1. Di situ ada dalil naqli dan aqli. Halaman 2. Kemudian manfaat berbuat baik. 4. Selanjutnya ada jujur atau sidik. Ini masih halaman 4. Berani atau percaya diri. Syaja'ah. Ini halaman 5. Kemudian ada hemat, iqtisad, halaman 9. Kemudian ada dermawan, sakha, halaman 10. Bermuka ceria atau senyum, tabassam. Kemudian membiasakan perilaku baik dalam kehidupan sehari-hari, halaman 13. Kemudian rangkuman, ini halaman 14, dan evaluasi, halaman 15. Untuk bab 2 membahas menghindari perbuatan yang buruk. Dalam kurung akhlak kalau tadi akhlak mahmudah, sekarang akhlak madhmumah atau perbuatan yang buruk kepada diri sendiri dan orang lain. Ini halaman 17. Kerugian berperilaku buruk, halaman 18. Bohong atau kizib, halaman 18. Penakut
atau tidak percaya diri. Juben, halaman 21. Boros atau israf, halaman 22. Pelit atau bakhil, halaman 25. Bermuka masam, halaman 27. Membiasakan menjauhi perilaku buruk dalam kehidupan sehari-hari, halaman 28. Rangkuman, halaman 29. Evaluasi, halaman 30. Selanjutnya bab 3. Hafal doa-doa, aktivitas keseharian, halaman 33. Yang pertama doa bangun tidur, doa bangun tidur, halaman 24, 34. Selanjutnya doa masuk kamar mandi, halaman 34. Selanjutnya doa keluar kamar mandi, halaman 36. Doa memakai baju, halaman 36. Doa mau makan dan minum, halaman 37. Doa setelah makan dan minum, halaman 40. Doa mau tidur, halaman 41. Rangkuman, halaman 42. Evaluasi, halaman 43. Kemudian ada soal ujian kompetensi semester 1. Ini halaman 47. Untuk bab 4, membiasakan perbuatan yang baik dan menghindari yang buruk kepada lingkungan, halaman 51. Mengenali dan menghargai lingkungan sekitar, keluarga, masyarakat, dan alam sekitar. Menunjukkan sikap hormat kepada orang tua dan guru, menghargai teman, dan menyayangi yang lebih kecil, halaman 55. Hormat kepada orang tua dan guru, halaman 55. Adab bergaul dengan teman dan menyayangi yang lebih kecil, halaman 57. Rangkuman, halaman 62. Evaluasi, halaman 64. Bab 5. Membiasakan perbuatan yang baik dan menghindari yang buruk kepada lingkungan, halaman 67. Menunjukkan sikap peduli dan menyayangi alam sekitar, halaman 68. Menjaga kebersihan dan kerapian, halaman 68. Menanam pohon dan menyiram, halaman 71. Menyayangi binatang, halaman 72. Membiasakan diri dengan cara hidup sehat dan bersih, halaman 74. Diri sendiri, halaman 75. Tempat tinggal, halaman 75. Sekolah,
halaman 76, tempat ibadah, halaman 76, tempat-tempat umum, halaman 76. Membiasakan diri berdoa, memohonkan ampun dan kasih sayang untuk kedua orang tua serta doa keselamatan dunia dan akhirat. Halaman 77. Doa kedua orang tua. Halaman 77. Doa keselamatan dunia dan akhirat. Halaman 77. Rangkuman halaman 78. Evaluasi bab 5 halaman 79. Soal ujian kompetensi semester 2 halaman 83. Daftar pustaka halaman 87. Profil penyusun pegon halaman 88. Kita masuk pada bab 1. Bab 1, membiasakan perbuatan yang baik, akhlak mahmudah kepada diri sendiri dan orang lain. Standar kompetensi membiasakan perbuatan yang baik, akhlak mahmudah, dan menghindari perbuatan yang buruk, akhlak madmumah, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain, adalah perbuatan yang harus melekat dalam diri kita. Kompetensi dasar 1. 1.1 ya. Membedakan antara perbuatan baik dan buruk dengan membaca dalil-dalil naqli dan dalil-dalil aqli sederhana. 1.2 menyebutkan manfaat berbuat baik dan kerugian berbuat buruk. Perbuatan baik: jujur, sidik, berani atau percaya diri, syaja'ah, hemat, iqtisad. Kemudian dermawan, sakho, dan bermuka ceria atau senyum, tabassam. Perbuatan buruk: bohong, kidib, penakut atau tidak percaya diri, jubun, boros, israf, pelit, bakhil, bermuka masam atau cemberut, abasa. Membiasakan perilaku baik dan menjauhi perilaku buruk dalam kehidupan sehari-hari. Ini 1.3. Membiasakan perbuatan yang baik, akhlak mahmudah, dan menghindari perbuatan yang buruk, akhlak madmumah,
baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain adalah perbuatan yang harus melekat dalam diri kita. Sebagai orang yang beriman, kita harus selalu berperilaku baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Seperti Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mempunyai akhlakul karimah dan jauh sekali dari akhlak tercela, merupakan contoh nyata yang harus kita tiru dan menjadi teladan buat kita semua. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ayat 21. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Ini Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Dalil nakli dan akli. Sangatlah jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan imbalan bagi kita umat manusia. Untuk manusia yang berbuat baik akan mendapatkan pahala, dan bagi yang melakukan perbuatan buruk akan mendapatkan siksa. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Al-ayah. Artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 286. Untuk itu, marilah kita berlomba-lomba mengerjakan amal kebaikan dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah memberitahu kita tentang bermacam-macam
perbuatan baik. Bagaimana menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat, berjuang untuk kemakmuran dan kesejahteraan umat Islam, berusaha mencapai pemahaman yang lebih baik tentang Al-Quran, menyelesaikan setiap permasalahan umat Islam, baik yang pribadi maupun yang umum. Kesemuanya itu adalah perbuatan baik. Dalam hadis, seorang sahabat Nabi Wabsah ibni Mu'bid berkunjung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau menyapa dengan bersabda, "Engkau datang menanyakan kebaikan?" "Benar, wahai Rasul," jawab Wabsah. "Tanyailah hatimu. Kebaikan adalah sesuatu yang tenang terhadap jiwa dan tentram terhadap hati. Sedangkan dosa adalah yang mengacaukan hati dan membimbangkan dada. Walaupun setelah orang memberimu fatwa." Riwayat Ahmad dan Ad-Darimi. Hadis di atas menjelaskan bahwa kebaikan itu akan membawa ketenangan dalam hati kita dan kita akan merasakan kenikmatan dalam menjalani kehidupan di dunia. Dan sebaliknya, dosa akan membuat jiwa kita tidak tenang karena takut kalau orang lain akan mengetahui dosa yang diperbuat. Dan kita akan merasa seperti dikejar-kejar oleh orang yang mengetahui perbuatan dosa kita. Dan yang paling ditakutkan adalah orang yang berbuat dosa akan mempertanggungjawabkan perbuatan mereka nantinya di hadapan Allah yang melihat segala apa yang mereka perbuat. Wa kana yaqulu inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqa. Artinya, beliau bersabda, sesungguhnya orang yang terbaik dari kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Riwayat Al-Bukhari Muslim.
Untuk itu, tinggalkanlah perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang malah akan menyusahkan kita nantinya. Marilah kita cari ketenangan dan kebahagiaan hidup dengan cara berbuat baik kepada siapapun dan berakhlakul karimah. B. Manfaat berbuat baik. Manfaat berbuat baik. Perbuatan baik, jujur, dalam kurung sidik, berani atau percaya diri, dalam kurung syaja'ah, hemat, dalam kurung iqtisad, dermawan, dalam kurung sakha. Bermuka, ini harusnya wawu. Bermuka ceria, atau ini harusnya garis miring, senyum, tabassam, dalam kurung tabassam. Nomor 1, jujur atau sidik bahasa Arabnya. Jujur atau sidik artinya berkata sebenarnya atau berkata apa adanya. Lawan jujur adalah bohong. Jujur adalah salah satu sikap terpuji. Anak yang jujur tidak pernah berbohong. Anak yang jujur selalu dapat dipercaya seperti Nabi Muhammad SAW yang diberi julukan Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Anak yang jujur akan disayang teman. Anak yang jujur akan disayang orang tua dan guru. Anak yang jujur akan disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, masih banyak lagi manfaat yang kita dapat apabila kita bersikap jujur, seperti kisah seorang pengemis buta berikut ini. Tetangga Abu Hasan, Muhammad bin Ishaq, adalah orang yang sangat dermawan. Tiap bulan dia selalu bersedekah kepada fakir miskin. Suatu malam, tetangga Abu Hasan, Muhammad bin Ishaq, ini bersedekah kepada orang buta yang sedang melintas di depan rumahnya. Tetangganya ini salah memberikan uang. Maksudnya hendak bersedekah dengan uang dirham, namun yang diambil adalah uang dinar. Orang buta itu sangatlah gembira menerima
uang pemberian tetangga Abu Hasan Muhammad bin Ishaq. Dia mengira mendapat uang dirham. Maka keesokan harinya orang buta itu datang ke tukang sayur untuk membayar semua hutangnya. "Dari manakah engkau dapatkan uang ini?" tanya tukang sayur heran ketika menerima uang dinar dari orang buta itu. "Semalam seorang telah memberikannya kepadaku," jawab orang buta itu. "Banyak sekali orang itu memberimu. Ini uang dinar, bukan uang dirham," ujar tukang sayur. Mendengar ucapan tukang sayur itu, orang buta itu langsung mengambil kembali uang dinar tersebut seraya menuju rumah tetangga Abu Hasan. Abu Hasan itu tadi untuk mengembalikan uang tersebut kepadanya. "Aku kira Tuan telah memberiku uang dirham. Ternyata Tuan memberiku uang dinar," sahut orang buta itu ketika sampai di rumah tetangga Abu Hasan. Orang buta itu pun mengeluarkan uang dinar dari sakunya. Kemudian dia hendak memberikannya kepada tetangga Abu Hasan. "Tidak, aku telah mensedekahkannya kepadamu," sahut tetangga Abu Hasan. "Datanglah setiap awal bulan, aku akan memberimu sesuatu berkat kejujuranku." Lanjutnya lagi, orang buta itu pun selalu datang ke rumah tetangga Abu Hasan setiap awal bulan. Dia memperoleh 5 dirham dari tetangga Abu Hasan. 2. Berani atau percaya diri. Syaja'ah. Syaja'ah adalah termasuk sikap terpuji yang harus dimiliki setiap orang Islam. Syaja'ah artinya berani, mengatakan kebenaran, atau berani berkata yang benar, adalah hak, dan yang salah adalah batil. Yang benar adalah hak, dan yang salah adalah batil. Walaupun nantinya akan menghadapi resiko yang berat. Sedangkan kebalikan dari sifat berani, percaya diri, adalah takut atau tidak percaya diri, juben. Sebagai contoh,
Pada saat kita sedang jajan di kantin, tiba-tiba ada teman kita yang mengambil jajan tanpa membayar. Lalu kejadian tersebut disampaikan kepada teman kita agar tidak melakukannya lagi, karena perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak baik atau tercela yang dapat merugikan orang lain dan diri kita sendiri. Setelah diingatkan, ternyata teman kita malah memusuhi kita, tetapi kita tetap berprasangka baik dan tidak memusuhi dia juga. Karena kita termasuk orang yang berani dalam mengatakan, ya harusnya ya, menegakkan, maksudnya menegakkan kebenaran. Berani dalam menegakkan kebenaran. Syaja'ah ada dua macam. Satu, syaja'ah harbiyah atau berani menegakkan kebenaran di medan perang dengan tujuan untuk menegakkan yang hak. Contoh, para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memerangi kaum kafir Quraisy yang memusuhi dan merintangi penyebaran ajaran tauhid, seperti Ali bin Abi Thalib, Hamzah, Utsman, Abu Bakar, Umar, dan sahabat lainnya bahu-membahu untuk menegakkan kebenaran ajaran yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua, syaja'ah nafsiyah. Kalau yang pertama tadi syaja'ah harbiyah, yang kedua syaja'ah nafsiyah. Syaja'ah nafsiyah atau kebenaran melawan hawa nafsu. Sebagai contoh, ketika kita sedang bermain bersama teman-teman, tiba-tiba ada salah satu teman yang sengaja mendorong kita sampai terjatuh. Dan kita menahan diri untuk tidak marah kepada teman tersebut. Allah mengingatkan kaum muslimin agar bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Al-Mudaththir ayat 38. Artinya, tiap-tiap diri kita bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Al-Mudaththir 38.
Kemudian dalam ayat lain Allah mengingatkan kaum muslimin senantiasa menegakkan kebenaran dan tidak boleh bersekongkol atau menyembunyikan. Bersekongkol atau menyembunyikan kebohongan atau kebatilan dan sifat-sifat tercela lainnya. Contoh, ada teman kita yang membawa handphone, HP ke sekolah, sedangkan tata tertib di sekolah tidak boleh membawa handphone, HP. Lalu kita tidak memberitahukan Bapak Ibu guru karena ingin ikutan main game dengan handphone HP tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Al-Baqarah 42. Artinya, dan janganlah engkau campur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kalian sembunyikan yang hak itu, sedang kalian mengetahuinya. Al-Baqarah ayat 42. Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap muslim berkewajiban untuk menegakkan kebenaran dan dimanapun ia berada dengan cara yang baik. Seperti di Indonesia yang berdasarkan asas Pancasila dan berpenduduk majemuk, perlu cara-cara yang dapat diterima oleh semua golongan. Kita harus mengikuti semua peraturan yang diberlakukan di negara kita, sehingga kita pun akan aman di dalam menegakkan kebenaran. Jangan sampai kita main hakim sendiri, walaupun itu benar. Kisah tentang Syaja'ah At-Taubat ayat 40. Orang pemberani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar pernah dikejar orang kafir untuk dibunuh.
tetapi beliau tidak pernah gentar untuk menyebarkan agama Islam. Untuk mengatur strategi, keduanya bersembunyi di Gua Thur. Saat keduanya masuk gua, seekor laba-laba langsung membuat sarang tempat di pintu gua. Dan gua itu pun terlihat seperti tidak pernah dimasuki oleh siapapun. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar ada di dalamnya. Orang-orang kafir pulang tanpa membawa hasil, sementara 2 orang pemberani itu lolos tanpa luka sedikit pun. Karena keberanian mereka, Allah senantiasa melindungi mereka. Jangan takut, karena sesungguhnya Allah selalu bersama kita. Pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan diulang-ulang dahulu dari awal. Untuk kelanjutannya, sifat-sifat yang terpuji kita akan lanjutkan